Prajengan remukan peyek seperti saya ini memang kurang pantas jika mencalonkan diri sebagai pejabat. Sebab pejabat itu sekolahnya memang harus tinggi, lalu punya perawaan yang gede, gagah, ganteng, pinter politik, dan pastinya harus mengerti dan memahami hati rakyatnya. Alih-alih memahami hati rakyatnya, lawang memahami hati istri saya saja kadang masih seling surup alias keliru. Oleh sebab itu, sampai kapanpun saya tidak akan mencalonkan diri menjadi pejabat. Meskipun tidak ada juga yang akan mencalonkan diri dan memilih saya. Tapi video ini bukan tentang pejabat. Ini adalah tentang sebilah pusaka yang ternyata jika kita mau menyelaminya lebih dalam, ada sebuah ajaran-ajaran kepemimpinan yang begitu luar biasa, yang begitu luhur dan bijaksana. Sebilah pusaka yang tak hanya indah dalam pandangan, tetapi juga luhur dalam pemaknaannya. Panjenengan penasaran dengan pusakanya? Maka jangan kemana-mana, dari Karanganyar Tentram, kami kabarkan. Pusaka ini menggunakan busana ladrang Surakarta dari bahan kayunya itu trembalu. Jika dipirsani gandarnya itu iras alias tanpa sambungan. Rician warangka ini jika dilihat itu begitu nampak tegas, wangun tanpa meninggalkan pakem dari ciri khas dari langgam Surakarta. Lalu untuk dedernya dibuat dengan bahan yang sama dengan model Yudowinatan. Cecekannya begitu luar biasa dalam dan tandes. Berpadu serasi dengan mendak susun dari bahannya itu perak yang berhiaskan batu inten. Lalu untuk pendoknya memakai model belewah bahan kuningan dengan motif lunglungan yang begitu indah. Secara keseluruhannya busana pusaka ini nampak begitu wangun, sangat priyayeni, dan pastinya tutut hati. Sekarang mari kita buka untuk isinya. Pusaka dengan jumlah luk 7, dapur Megantara, kinatah emas 11 wedono, pamor kulit semongko, tangguh Mataram Senopaten. Pusaka yang benar-benar istimewa. Saya dengan prajengan remukan peyek seperti ini begitu sangat beruntung ketika dapat menanting dan merawatnya hingga sampai hari ini. Jika kita amati bersama, pusaka ini tampil dengan pasikutannya yang tampak perigel, seolah-olah terdapat aura wingit serta memiliki bentuk yang cukup proporsional. Ornamen kinatah emas yang tergurat hampir memenuhi seluruh bilahnya ini menjadi satu keistimewaan tersendiri. Hal ini juga menjadi salah satu bukti kemungkinan bahwa pusaka ini memang dahulunya adalah ageman para pembesar dan orang-orang dalam keraton. Wallahualam. Keutuhan bilah dan kinatahnya yang masih mendekati hampir 90% ini juga menjadi pertanda bahwa pusaka ini dirawat oleh tangan-tangan yang benar-benar menghargainya. Tidak hanya semata sebagai pusaka, tetapi juga sebagai jati diri bangsa yang memang patut untuk kita jaga secara bersama. Dapur Megantara sendiri itu merupakan salah satu dapur yang cukup jarang ditemui. Jika kita lihat keris Megantara luk 7 ini, sepintas memang mirip keris luk 5 dengan bagian lurus di bagian ujung bilahnya. Namun justru inilah yang membuat dapur Megantara itu terbilang unik. Karena memiliki kombinasi luk di pangkal yang dimana jarak antara luk itu semakin ke atas semakin renggang. Dan jatuhnya luk yang terakhir itu seringkali samar dan lurus di pucuk bilahnya. Bisa panjenengan pirsani. Selain itu riciannya yang ada pada dapur ini juga sangat khas. Ia memakai kembang kacang yang sangat unik yang disebut dengan kembang kacang nyucuk peksi. Kembang kacang nyucuk peksi itu penyebutan untuk model kembang kacang yang bentuknya itu seperti paruh burung. Lalu mengapa penyebutannya itu nyucuk, bukan sesuai kata dasarnya atau cucuk? Karena memang kata nyucuk sebenarnya itu lebih memiliki makna untuk menyerupai. Dengan demikian penyebutan nyucuk peksi maknanya adalah seolah-olah seperti paruh burung, kira-kira begitu. Selain itu Megantara juga memakai jalen, ditambahkan juga ada lambe gajah. Ini lambe gajahnya satu ya.
Terdapat pula untuk grendengnya. Sementara itu pada tengah bilahnya, ia juga memakai kruwingan tunggal yang memanjang hampir 3/4 panjang bilahnya. Selain itu, keris Megantoro juga memakai gonjo wilut yang ujungnya itu membentuk kanyut. Yang bentuknya itu seolah-olah ujung buntut cecak yang melengkung ke atas. Sangat khas dan sangat unik. Dalam bahasa Jawa, Megantoro itu berasal dari kata mego lan antoro. Mego itu berarti awan dan antoro itu berarti batas atau antara. Maka secara harafiah, Megantoro itu bermakna awan yang berada di antara, menjadi batas antara langit yang tinggi dan bumi yang membentang di bawahnya. Filosofi ini bukan sekedar susunan kata semata, melainkan sebuah pengingat yang mendalam bagi siapapun, terlebih bagi mereka yang memikul tanggung jawab sebagai pemimpin. Bahwa sejatinya kita semuanya, betapapun tinggi jabatan, luas pengaruh, atau besar kekuasaan, hanyalah sekumpulan awan yang berarak. Dan di atas awan akan selalu ada langit yang lebih tinggi, merupakan sebuah penegasan yang sangat halus, namun begitu tegas. Selalu ada yang lebih luhur dari diri kita. Maka tak ada alasan untuk menyombongkan apa yang telah kita miliki, dan jauh lebih banyak alasan untuk mensyukuri apa yang telah dipercayakan kepada kita. Sebagaimana awan yang menggumpal dari ketiadaan, lalu berlahan tumbuh dan bergerak, berlahan itu menyatu, lalu akhirnya jatuh kembali ke bumi dalam bentuk hujan. Ternyata demikian pula kehidupan manusia. Ada awal yang sunyi, proses yang panjang, puncak yang kadang membuat lupa diri, dan ujung yang telah digariskan oleh Sang Maha Pengatur. Dari awan itu kita bisa belajar dari keikhlasan untuk datang dan pergi. Kita belajar bahwa segala sesuatu itu memang ada batasnya. Sedangkan dalam tradisi Jawa kuno, terdapat ajaran luhur yang disebut Hastabrata, 8 laku kepemimpinan yang bersumber dari sifat-sifat alam. Dan salah satunya itu adalah laku seperti awan, atau dalam istilahnya itu disebut himinda. Awan tidak memilih siapa yang akan diselimuti. Ia akan menaungi semua makhluk tanpa membedakan entah gunung, entah lembah, manusia, binatang, kaya, miskin, dan lain sebagainya. Seorang pemimpin memang dituntut memiliki sifat yang serupa, merangkul semuanya, adil dalam pandangan, dan tidak memihak pada golongan tertentu. Namun ternyata awan juga bisa membawa guntur dan petir yang sangat dahsyat. Artinya, ia dapat menghadirkan wibawa yang menegaskan batas. Pemimpin yang baik memang harus berani menegakkan aturan, memberi sanksi pada yang bersalah tanpa ragu dan tanpa pandang bulu. Tapi setelah itu, seperti hujan yang turun dari mendung, ia harus mampu menyejukkan, mampu menyuburkan, dan memberikan kehidupan. Setiap kebijakan yang diambil itu bukan untuk dirinya, tapi untuk kesejahteraan bumi yang ia naungi. Maka bisa kita simpulkan bahwa keris Megantoro ini adalah pengingat sunyi akan batas-batas yang tak terlihat namun sangat pasti. Bahwa kekuasaan bukanlah tempat untuk berpijak, melainkan awan yang sedang berarak, meneduhkan, merangkul, dan kelak akan kembali ke bumi dengan atau tanpa hujan. Karena di atas awan masih ada langit, dan di bawah awan masih ada bumi yang menunggu ditetesi hujan keadilan. Jeru dan Pandes ya. Jika kita lihat tangguhnya, pusaka dari masa kerajaan Mataram abad ke-16 ini bukan hanya menjadi warisan fisik semata, tapi juga menjadi warisan nilai dan ajaran. Begitu pula ketika kita menyelami jejak kesejarahannya. Sosok penting di balik berdirinya Mataram Islam adalah Panembahan Senopati, seorang pemimpin agung yang namanya begitu lekat dengan akar-akar kejayaan tanah Jawa. Beliau lahir dari darah keturunan penguasa Pajang, namun membangun kekuasaannya sendiri di tanah perdikan di alas Mentau, bukan dari singgasana warisan, melainkan dari semedi, dari tirakat, dan dari perjuangan pertarungan batin yang mendalam. Sebagaimana awan yang melayang di antara langit dan bumi, Panembahan Senopati itu juga berada di antara dua kutub besar,
yakni dunia politik yang keras dan dunia batin yang cukup sunyi. Perjalanannya itu bukan semata-mata perebutan kekuasaan, tetapi pencarian makna tentang bagaimana menjadi pemimpin yang sejati, yang tahu batas, yang tahu diri, dan tahu tempatnya di hadapan rakyat maupun di hadapan Tuhan. Dalam berbagai babat dan tutur lisan, pernah disebutkan bahwa Panembahan Senopati itu melakukan topo broto, dan semedi bahkan hingga bertemu dengan penguasa Laut Selatan, yakni Kanjeng Ratu Kidul. Jika kita tafsirkan dalam modernitas seperti ini, peristiwa ini memang bisa dimaknai sebagai perjalanan spiritual yang sangat luhur, artinya sebuah perjanjian batin antara manusia dengan dirinya sendiri, bahkan dengan alam dan dengan nilai-nilai kepemimpinan yang luar biasa tinggi. Bahwa seorang pemimpin tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan militer, terus kecerdasan, strategi, atau legitimasi politik, tetapi juga harus memiliki laku batin dan integritas moral yang kuat. Perjanjian gaib yang sering disebut dalam cerita itu bukanlah semata-mata kontrak supranatural, tapi bisa dipahami sebagai komitmen yang luhur yang bahkan melampaui logika materi. Yakni komitmen bahwa kekuasaan harus digunakan bukan untuk menindas, tetapi untuk menyuburkan semua kehidupan. Bahwa seorang pemimpin harus memiliki keberanian untuk menundukkan egonya, bahkan menahan ambisi dan menyerahkan sebagian dirinya demi suatu yang lebih besar dari dirinya sendiri, yaitu rakyat yang dipimpin. Tirakat, semedi, topong rame, semua itu bukan bentuk pelarian dari realitas, bukan itu. Tetapi justru cara untuk memahami realitas dengan kejernihan. Dalam konteks hari ini mungkin bisa disejajarkan dengan kontemplasi atau refleksi diri, atau bahkan kepemimpinan yang berlandaskan empati dan kesadaran nurani. Maka Karis Megantoro ini, dengan filosofi awan di antara langit dan bumi, menjadi pengingat sunyi bahwa kekuasaan tidak pernah abadi. Ia seperti awan yang menggumpal dari ketiadaan, lalu tumbuh berlahan, berarak, dan akhirnya kembali ke bumi. Dan ternyata bagi seseorang pemimpin, di antara langit dan bumi itu ada tanggung jawab. Dan dari tanggung jawab itulah nilai seorang pemimpin akan diketahui. Matur nuwun dan salam tutut ati.